Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Satrio. Saya breeder dari RGB Fish Farm. Perlu saya perkenalkan apa itu RGB. Kalau kita ambil dari segi warna, RGB itu stands for red, green, and blue. 3 jenis warna yang merupakan warna-warna dasar. Itu memperkenalkan bahwa jenis ikan yang ada di farm ini adalah ikan yang berwarna-warni. Itu satu. Tetapi sebenarnya RGB itu singkatan dari Real Guppy Betta. Jadi di farm ini kita mempunyai 2 jenis ikan, yaitu satu guppy dan satu lagi beta, atau lebih umum dikenal dengan kata cupang. Saya tidak akan masuk ke cupang lebih dalam. Saya akan membahas dari segi guppy-nya dulu. Kenapa saya memilih guppy dan cupang? Lebih tepatnya, kenapa saya memilih guppy? Guppy itu adalah ikan yang boleh dibilang tidak memerlukan tempat yang besar. Lebih mudah perawatannya, warna-warninya pun sangat beragam, sehingga kita bisa dengan mudah menikmati jenis ikan ini. Itu mengapa saya memilih guppy. Kemudian kenapa saya memilih beternak ikan? Kesatu, sesuai dengan tagline-nya RGB bahwa breeding with passion. Passion saya adalah untuk membreed ikan, untuk mengembangbiakan ikan. Itu adalah hobi saya, passion saya. Untuk itu, saya membuat RGB Fish Farm. Jadi untuk kedepannya, setelah perkenalan ini, ada beberapa konten yang akan saya buat, termasuk banyak sekali pertanyaan yang masuk ke inbox saya maupun ke DM saya mengenai sistem yang dipakai di farm ini. Kita akan masuk ke konten itu di berikutnya. Tetapi di pertemuan pertama ini, saya lebih ingin membahas segala sesuatu yang sifatnya sangat umum, sangat mendasar. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke tempat saya, yang pertanyaan boleh dibilang, Om saya pemula, bagaimana sih merawat guppy, susah apa enggak sih guppy itu, dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak bisa masuk lebih dalam di segmen kali ini. Nanti saya akan buat konten-konten berikutnya. Bahkan saya juga akan membuat konten yang merupakan pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komen. Kalau memang itu pertanyaan yang saya rasa perlu kita bahas, kita akan bahas secara bersama-sama. Perlu saya tekankan, saya tidak mengerti semua hal. Saya hanya mencoba menjelaskan berdasarkan pengalaman yang saya punya. Mungkin juga saya akan bertambah ilmu saya dengan adanya pengetahuan yang didasari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk itu, mari kita sama-sama membahas dan menggali apa saja yang penting kita ketahui bersama supaya dunia guppy di Indonesia bisa jauh lebih berkembang daripada sekarang. Oke, perkenalan saya seperti itu. Saya akan masuk ke pertanyaan yang paling sering saya dapati di inbox saya, yaitu kenapa ikan guppy saya mati? Sebetulnya jawaban yang paling sederhana kenapa ikan guppy mati adalah karena dia makhluk hidup. Kalau makhluk hidup, pasti bisa hidup dan pasti bisa mati. Tetapi sebelum mati, kalau dibilang nggak tahu, nggak kenapa-napa, tahu-tahu mati, saya kurang setuju. Karena pasti ada alasan di balik kematian itu. Seperti halnya misalnya manusia yang dikatakan mati mendadak. Tetapi sebetulnya pasti ada source, ada sumber yang menyebabkan dia mati mendadak, meninggal secara mendadak. Seperti misalnya serangan jantung. Nah, di dunia ikan pun sama. Pasti ada hal yang menyebabkan ikan guppy mati secara mendadak. Beberapa poin yang akan saya jelaskan, yang akan saya coba saya bawakan ini, mungkin menjawab salah satu dari penyebab ikan guppy teman-teman mati. Contoh, saya akan katakan kualitas air yang kurang baik. Untuk masalah air, saya akan bikin sebuah konten bagaimana cara manajemen air. Itu akan saya bahas menjadi sebuah konten terpisah. Yang kedua, tank atau akuarium yang tidak disirkulasi dengan baik dan teratur. Ini berhubungan dengan sebuah pertanyaan yang masuk, apakah ikan guppy wajib menggunakan aerator? Saya boleh katakan tidak wajib, tapi sebaiknya menggunakan.
Kenapa? Karena dengan adanya aerator terjadi sirkulasi air, dan sirkulasi air itu akan membantu kita untuk memelihara air yang ada di akuarium. Poin yang ketiga, ini yang sangat berbahaya dan kita jarang ketahui, yaitu tingkat amonia di dalam akuarium. Amonia berasal dari mana? Satu, sisa pakan. Kedua, kotoran dari ikan itu tersendiri. Bagaimana kita mengetahui kadar amonia di dalam tank? Bisa dengan membeli amonia tester. Tetapi satu, itu relatif mahal dan itu akan menggunakan diperlukan pengetesan yang secara berkala dan terus menerus. Jadi bagaimana untuk menghandle amonia adalah dua. Satu tadi, memberi pakan secara tidak berlebihan, dan kedua, menjaga kebersihan tank dari kotoran ikan itu sendiri. Yang keempat, ini menyambung kepada poin yang ketiga, terlalu banyak memberi pakan. Ini pun nanti saya akan buatkan konten, yaitu manajemen pakan. Bagaimana kita bisa memberi pakan ikan kita secara baik dan benar. Yang kelima, ini juga sering dan lazim terjadi. Terlalu banyak populasi di dalam satu tank. Sebetulnya tidak ada masalah beberapa ikan di dalam satu akuarium. Yang menjadi masalah ketika ikan itu terlalu ramai, otomatis terlalu banyak kotoran yang keluar dari ikan-ikan tersebut. Menyambung kepada poin sebelumnya, amonia itu terjadi akibat penumpukan kotoran ikan. Jadi itu pun akan mengakibatkan kadar amonia itu naik. Yang keenam, suhu air. Salah satu pelanggan saya tinggal di kaki gunung, di mana suhu air normal yang keluar dari keran itu saja sudah mencapai 18 derajat. Belum lagi kalau terjadi cuaca ekstrim ditambah hujan, otomatis akan terjadi penurunan suhu. Sedangkan ikan di farm ini dipelihara di suhu 24 sampai dengan 27 derajat. Otomatis ketika ikan ini saya kirim kepada pelanggan tersebut, terjadi kesenjangan suhu. Untuk itu perlu dilakukan aklimasi yang secara sangat perlahan. Dalam artian, ikan tersebut tidak bisa langsung diaklimasi dan dimasukkan ke dalam tank, tetapi diperlukan sebuah alat pembantu, yaitu water heater. Sementara digunakan pemanas dulu, tetapi secara berkala suhu tersebut diturunkan selama 1 minggu, dan ikan akan terbiasa untuk bisa hidup di bawah 20 derajat. Seperti itulah kita menangani suhu yang terlalu ekstrim. Poin yang ketujuh adalah genetik ikan yang kurang baik. Karena memang dari awalnya ikan tersebut tidak memiliki genetik yang baik, sehingga ketika ikan itu dibeli oleh teman-teman sekalian dan dicoba untuk hidup di dalam suhu dan lingkungan yang baru, dia tidak punya genetik yang cukup kuat untuk bisa bertahan, sehingga terjadilah kematian ikan tersebut secara boleh dibilang mendadak, tapi sebetulnya tidak mendadak. Dia akan mengalami penurunan kondisi secara berkala dan akhirnya mati. Yang terakhir, ini yang paling sering terjadi dan boleh dibilang akan terjadi di siapapun juga, termasuk breeder-breeder mau skala besar, mau skala kecil, adalah penyakit pada ikan gapi. Untuk penyakit ini pun nanti saya akan buka sebuah konten untuk membahas penyakit-penyakit yang secara umum dan bagaimana kita menanganinya. Jadi itu teman-teman, beberapa poin mengapa ikan gapi kita bisa mati yang dalam tanda kutip mendadak. Penjelasannya mungkin tidak bisa menjawab keseluruhan daripada pertanyaan itu, tapi minimal ada beberapa poin yang mungkin bisa dicocokkan sama teman-teman di kondisi teman-teman sekalian. Yang kedua, pertanyaan yang paling sering masuk ke inbox saya adalah bagaimana cara merawat agar ikan gapi kita sehat. Tadi sudah beberapa saya jelaskan, ada 3 hal penting, yaitu manajemen pakan kita, manajemen air kita, dan manajemen handling kita. Kalau kita bisa kuasai 3 manajemen ini, saya percaya ikan kita akan jauh lebih sehat. Yaitu 1, kita harus memberi makan secukupnya. Dalam arti kata cukup itu, nanti kita akan membahasnya di konten bagaimana manajemen pakan. Apakah jenis pakan yang terbaik dan bagaimana cara pemberiannya. Sekali lagi, setiap kondisi di tempat saya dan di tempat teman-teman sekalian berbeda. Mana yang paling cocok, kita harus mengadjust itu supaya
Jangan mengikuti 100% apa yang saya katakan. Misalnya begini, kalau di tempat saya bisa kasih makan 5 atau 6 kali satu hari. Sedangkan teman-teman yang bekerja tidak mungkin memberi makan sesering itu. Bisanya hanya pagi dan malam. Nah, bagaimana mensiasati kalau hanya bisa 2 kali, tetapi itu baik dan benar, nanti kita bahas di manajemen pakan ya. Kedua, mengganti air secara teratur. Ini mutlak. Pengertian teratur adalah air bening tidak selalu sehat. Sedangkan tank yang mengandung lumut tidak selalu itu jelek. Daripada kita memelihara ikan, saya lebih setuju kita memelihara air. Sehingga air yang ada di dalam tank atau akuarium kita pastikan itu air yang sehat. Apa pengertian air sehat? Nanti kita akan masuk ke konten manajemen air. Yang ketiga dari topik yang kedua adalah perawatan tank secara teratur. Ini juga sangat penting. Di dalam tank biasanya kita letakkan filter, dan di dalam filter ada isi daripada filter itu. Ada yang menggunakan pasir malang, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan kapas, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa isi daripada filter itu guna daripada filter adalah menyaring kotoran. Otomatis isi filter itu adalah kotoran. Bagaimana kita ingin memiliki ikan yang sehat kalau filter kita itu sudah tidak bisa, satu, memfilter air lagi, kedua, air yang dikeluarkan oleh filter sudah tidak lagi sehat karena di dalam filter itu sudah terkandung banyak kotoran. Untuk itu penting tidak hanya membersihkan kaca daripada akuarium, tapi secara berkala bersihkan juga filter beserta isinya. Dan yang terakhir adalah mencegah atau mengobati ikan yang sakit secara cepat. Ketika kita deteksi ikan kita sakit, jangan lagi menunggu, langsung harus kita tangani. Karena ada jenis penyakit seperti katakanlah fin rot. Ketika di malam hari kita ketemukan ikan kita terkena fin rot dan kita bilang besok pagi saja, ada kemungkinan besok pagi sudah terlambat. Karena fin rot itu sangat cepat menyerang ekor maupun sirip. Jadi ketika kita deteksi ikan kita sakit, saat itu juga secara cepat kita harus tangani, karantina, dan obati. Oke teman-teman, saya rasa konten pertama saya masuk di 2 ini saja. Saya tahu di konten berikut yang sangat ditunggu oleh teman-teman adalah saya mengulas sistem air daripada yang ada di RGB Fish Farm, karena sempat diulas di channel yang berbeda dan saya akan coba untuk mengulasnya lebih detail karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya mengenai bagaimana cara bekerjanya, seperti apa instalasinya dan sebagainya. Untuk konten yang berikutnya itu saya akan berbicara mengenai dari awal air itu kita kelola sampai dengan bagaimana sistem itu bekerja. Saya rasa untuk yang pertama cukup sampai di sini. Tetap semangat, ingat bahwa tidak ada sesuatu yang kita dapatkan hasil yang baik tanpa melalui proses yang baik. Sedangkan proses itulah yang bagian paling terpenting. Jangan melihat hasil akhir, tapi nikmati setiap proses yang ada. Selamat sore, saya rasa cukup sampai di sini saja. Salam RGB.